penyelesaiannya tidak perlu melakukan penelitian, tetapi kita bisa melakukan apa? Remedial, kan gitu ya, pendekatan individu. Tapi kalau PTK ini bermasalah yang sifatnya berbasis toleran. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita sadar bahwa di dalam kelas itu bermasalah? Dari mana? Selain kita sadar juga mungkin teman-teman juga melihat data kan? Ya tidak? Pasti berdasarkan data. Biasanya ketika kita selesai mengajar, kita melakukan evaluasi dong. Ya enggak? Kan siklus proses pembelajaran itu ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, gitu ya. Hati-hati teman-teman, kadang-kadang evaluasinya ditinggalkan karena merasa bahwa LKPD itu adalah merupakan evaluasi. Padahal sekali lagi saya tegaskan bahwa LKPD bukan evaluasi. Itu adalah proses pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan inti. Sedangkan evaluasi itu dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Untuk apa? Untuk mengetahui sampai sejauh mana tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Nah, itu dulu harus dipahami, ya. Jadi ketika kita melaksanakan proses pembelajaran itu, kita membuat perencanaan pembelajaran berupa modul ajar lah, kalau sekarang istilahnya kan gitu ya. Ya tidak? Ngajar itu harus ada perencanaannya. Tidak bisa kita ngajar tiba-tiba datang ke kelas, buka halaman sekian. Nggak bisa, Bapak kursinya dibalik aja ke saya. Kalau ada jawaban yang bisa. Badannya tiba-tiba minta. Iya. Ya, tiba-tiba dalam kelas buka halaman sekian, yuk kita belajar ini, nggak bisa. Tidak profesional namanya. Tidak ada guru yang begitu sekarang ini. Tapi bagaimana kita harus membuat perencanaan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran. Apa yang akan kita lakukan? Lalu mulai dari identitas, kan? Tujuan apa yang ingin dicapai ketika kita menyampaikan materi ini? Selanjutnya ini. Antara tujuan dan evaluasi itu harus reliable, harus sinkron. Sehingga kita akan melihat tujuan pembelajaran kita tercapai pada kegiatan evaluasi itu pada waktu terakhir pelaksanaan pembelajaran. Harus wajib hukumnya diakhiri dengan evaluasi. Ya. Nah, sekarang kita sadar kalau misalnya ketika evaluasi atau kita melihat data dari formatif misalnya gitu ya. Mata pelajaran ambillah satu mata pelajaran matematika misalnya. Ya. Ternyata setelah dianalisis data, gitu kan, Anda kan pasti menganalisis data dong, atau mungkin juga merasa ada sesuatu yang nggak puas ketika saya mengajar. Karena ketika di hasil evaluasi tadi, rata-rata anak nggak bisa. Misalnya, gitu ya. Lalu pelaksanaan pembelajaran juga tidak kondusif. Ya. Saya juga sendirinya pasti gurunya sendiri merasa bahwa oh iya tadi saya hanya buka halaman sekian karena saya tidak merencanakan misalnya gitu kan. Sehingga saya tidak, karena guru itu ketika melaksanakan proses pembelajaran wajib hukumnya menerapkan apa? Menerapkan apa? Menerapkan apa? Cara atau metode. Wajib hukumnya menerapkan metode. Wajib hukumnya menggunakan media. Ya, wajib hukumnya itu tidak ada guru yang ajar
tanpa metode. Tidak ada guru yang mengajar tanpa media. Oleh karena itu harus dibuat perencanaan. Sehingga kita pikirkan, jangan perencanaannya hanya sekedar ngedownload lalu disimpan, diprint secara utuh disimpan, terus ngajarnya yaitu tadi buka halaman sekian. Jadi baca. Saya ingat minggu kemarin saya bicara bahwa boleh tidak mendownload, sah boleh, tapi harus amati, lalu ditiru dan modifikasi. Sah aja, ada prinsipnya. Berarti Anda di sini sudah mulai merencanakan. Ya, karena yang tahu kelas sendiri adalah kita sendiri. Yang membuat downloadkan itu kan kelasnya dia, iya enggak? Dengan karakteristik siswa yang berbeda. Ya. Jadi sekali lagi wajib hukumnya kita menetapkan metode. Wajib hukumnya kita menggunakan media. Ya. Sehingga tujuan pembelajaran yang kita laksanakan atau yang kita cepat bisa dicapai. Anak juga paham, dan juga tidak berbasis. Ya. Nah, ketika kita melaksanakan, lalu diakhiri dengan evaluasi. Kembali lagi ke PTK, kan? Nah, menyadari bahwa, ya kan, ada suatu masalah di kelas kita ketika kita melaksanakan proses pembelajaran matematika lah misalnya. Bu, apakah semua mata pelajaran bermasalah? Ya nggak tahu. Yang tahu kan sendiri. Lalu apakah kita harus selalu melaksanakan PTK ketika kita ada masalah? Ya, ya layaknya demikian. Tapi kan impossible karena kita harus juga mengajar. Tapi kita harus punya skala prioritas. Mana di antara data-data itu yang memang menurut kita penting dan juga harus ada solusi. Terjadi lagi kan tidak. Ya tidak. Untuk capaian kalau saat ini kan tadi siapa? Bagaimana sih kaitannya PTK dengan kurikulum saat ini? Kalau kita bicara PTK, tidak ada kurikulum yang manapun. Kalau bermasalah berarti harus melaksanakan penelitian. Baik itu kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, ya. Karena PTK itu membuat guru itu semakin profesional untuk memperbaiki. Ingat, ketika adalah untuk memperbaiki kinerja, ya, untuk memperbaiki. Karena kalau di kelas itu bermasalah, berarti kinerja kita menurun dong, benar nggak? Karena hasil belajar siswa 75% apa? Hasilnya rendah. Itu bermasalah. Batasannya ini aja. Ya berarti kinerja guru ada di bawah. Maka dengan PTK dia harus akan memperbaiki kinerja supaya angka ini apa? Turun apa naik? Naik. Hah? Naik dari 70 turun dong. Iya. 75% ini di bawah KKTP. Ya. Atau di bawah KKTP. Berarti supaya angka ini turun, maka kita melakukan PTK. Apa langkah yang pertama
Ya, adakah yang salah dengan saya? Nah, yaitu dengan refleksi maka muncullah identifikasi masalah. Apa aja? Masalahnya apa aja? Kan kita harus merenung, ya nggak? Kita harus merefleksi diri, mengevaluasi diri. Kira-kira yang menimbulkan masalah nilai ini segini itu apa? Nah, apa coba? Di antaranya misalnya pernah nih. Contohnya, kurangnya minat belajar siswa. Oke. Terus, sulit memahami materi. Gak apa-apa. Tulis aja kan namanya juga identifikasi. Sebanyak-banyaknya lah. Tidak fokus. Metode, nah muncul nih yang membosankan. Lingkungan belajar yang tidak mendukung. Lingkungan belajar yang tidak mendukung. Lingkungan belajar tidak mendukung. Kenapa Pak? Butut soalnya ya. Terus saking rel. Tidak menggunakan media pembelajaran. Tidak menggunakan media pembelajaran. Kita lihat dari identifikasi masalah itu. Ya. Kalau kaitannya dengan 75% ini, sebetulnya yang keliru mengajar itu, yang keliru itu siapa? Guru. Ya kan, kurangnya minat belajar. Kalau kurangnya minat belajar, siapa yang kurang minat? Siswa kan? Sebabnya apa? Gurunya nggak mau baca. Gurunya yang membosan. Lalu sulit memahami. Siapa ini? Siswa. Kenapa? Salah gurunya. Balik lagi ke gurunya kan? Ya. Karena kita lihat segini loh. Terlalu cepat. Tidak fokus. Kenapa tidak fokus? Lebih tergampang tertrigger itu anaknya. Hah? Gampang tertrigger atau teralihkan perhatiannya. Memang semuanya. Enggak. Kita bicaranya apa tadi? Kalau PPK berbasis ya kan? Ya. Nah, kalau tidak fokus, apa semua tidak fokus? Tidak. Ya kembali lagi, siapa sebenarnya yang keliru? Kenapa tidak fokus? Karena kesini pasti. Gurunya bosan. Ya kan? Media Karena saya katakan impossible kalau guru ngajar tidak pakai metode dan media. Wajib hukumnya guru mengajar itu menerapkan metode dan media. Metode itu kan beribu metode. Media itu banyak sekali media. Masalahnya guru nggak mau nggak, itu kan? Jadi masalahnya cuma dua ini kan sebenarnya. Iya nggak? Coba kalau guru pakai metode yang sesuai dengan materi, gak akan ini. Iya, betul nggak? Termasuk ini juga mungkin karena gurunya ngajarnya tuh medianya menarik, gitu kan? Kajin telinga balok joget. Iya nggak? Tapi gurunya menarik. Dia juga metodenya tepat, medianya juga mengasihkan gitu. Ya nggak? Lingkungan akhirnya terabaikan nggak? Terabaikan kan?
benar